Salam jumpa kembali buat rekan-rekan skripsi tesis channel yang selalu setia di channel skripsi tesis. Pada kali ini saya akan mencoba membahas mengenai landasan teori, dan saya beri judul video kali ini landasan teori bab 2 skripsi. Karena untuk saat-saat sekarang di channel ini secara jadwal mulai membahas bahasan bab 2 skripsi, atau kalau saya khususkan bagian bab 2 landasan teori untuk saat ini. Nah, selain karena sekarang ini bagian channel membahas tentang landasan teori atau tinjauan pustaka, video kali ini juga saya buat karena setelah saya melihat-lihat di YouTube, pertanyaan yang paling sering muncul mengenai skripsi adalah cara menyusun landasan teori. Nah, nanti bisa rekan-rekan coba search di YouTube setelah melihat video ini mengenai skripsi, termasuk juga cara menyusun landasan teori. Banyak sih keyword-keyword yang bisa rekan-rekan lihat untuk mencari tentang skripsi ini. Misalnya cara menyusun skripsi, cara menyusun landasan teori dalam penelitian, cara menyusun landasan teori yang baik. Itu banyak muncul ketika kita melakukan pencarian mengenai cara menyusun teori. Nah, secara penelitian, cara membuat tinjauan pustaka adalah hal penting yang harus dimiliki oleh rekan-rekan semua dalam membuat tinjauan pustaka pada proposal penelitian, atau dalam membuat tinjauan pustaka pada proposal skripsi, atau juga mungkin cara membuat tinjauan pustaka skripsi. Ketika kita membahas mengenai cara membuat tinjauan pustaka, maka rekan-rekan nantinya juga bisa memahami cara membuat tinjauan pustaka dari jurnal seperti apa. Karena harus kita sadari juga sih, karena kebanyakan saat ini juga banyak penelitian yang melakukan cara mengutip jurnal untuk skripsi. Itu kutipannya harus seperti apa. Oke, kita mulai saja membahas mengenai cara membuat tinjauan teori. Nah, mungkin dalam hati rekan-rekan bertanya-tanya, apa sih landasan teori skripsi itu? Atau apa sih landasan teori penelitian? Nah, landasan teori penelitian atau landasan teori skripsi atau landasan teori itu adalah bagian dari penelitian yang memuat teori-teori dan hasil penelitian yang berasal dari studi kepustakaan. Nah, landasan teori ini kadang banyak istilah sih sebenarnya. Ada yang menyebut itu tinjauan pustaka, tinjauan kepustakaan, atau tinjauan teoritis. Itu beda-beda lah setiap kampus kalau itu disesuaikan dengan Civitas Akademi. Nah, selanjutnya landasan teori atau tinjauan pustaka karya tulis ilmiah ini mempunyai penting sih sebenarnya dalam penyusunan skripsi atau tesis atau tugas akhir yang dilakukan oleh mahasiswa tingkat akhir. Nah, mungkin teman-teman atau rekan-rekan bertanya juga sih, apa sih fungsinya sebenarnya dari landasan teori ini? Nah, secara fungsi, landasan teori atau tinjauan pustaka dalam menyusun bab 2 skripsi atau dalam cara menyusun bab 2 proposal mempunyai beberapa fungsi. Di antaranya seperti ini. Yang pertama, menyusun juga meringkas pengetahuan di bidang tertentu. Kedua, peristiwa yang terjadi diberikan keterangan sementara. Dan yang ketiga, sebagai pengembang pengetahuan baru dalam tulisan. Ini saya dapatkan dari kutipan ahli. Nah, lalu setelah kita tahu itu, kita mulai membahas real tentang bagaimana sih cara menyusun tinjauan teori atau tinjauan pustaka yang harus ada dalam penelitian kita. Apa saja sih yang harus ada? Nah, untuk teori yang harus ada dalam membuat tinjauan teori di bab 2 skripsi kita, itu adalah bahasan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian kita. Lalu kita tahu teori-teori yang berkaitan dengan penelitian kita dari mana?
Nah, biar mudah saya terangkan sedikit. Misalnya rekan-rekan punya judul seperti ini. Saya kasih contoh seperti ini aja judulnya. Nah, coba rekan-rekan lihat judul penelitian yang seperti saya contohkan. Lihat juga di bagian tinjauan khususnya. Nah, ini adalah salah satu cara untuk rekan-rekan dalam cara membuat landasan teori bab skripsi. Nah, ini adalah cara termudah juga. Nah, di judul ini yang contohnya saya kasih contoh judulnya faktor yang mempengaruhi purchase intention. Nah, lalu di situ ada tujuan khusus dari penelitiannya. Pertama, untuk mengetahui pengaruh brand image terhadap purchase intention. Kedua, mengetahui pengaruh trust terhadap purchase intention. Dan ketiga, untuk mengetahui pengaruh price terhadap purchase intention. Ini adalah judul untuk pemasaran sebenarnya. Tapi mungkin beda-beda kalau yang dengar ya, atau yang nonton video ini, itu silahkan dikembangkan sesuai penelitian kalian. Nah, coba rekan-rekan perhatikan dengan seksama beberapa kata yang saya beri warna hitam tebal di sana. Oke, pasti rekan-rekan mikirnya bahwa yang dicetak tebal itu adalah teori yang dibutuhkan dalam menyusun landasan teori bab 2 skripsi, rekan-rekan. Oke? Nah, itu benar sebenarnya. Yang saya beri cetak warna tebal hitam itu emang benar adalah bagian dari teori yang harus ada dalam landasan teori bab 2 skripsi rekan-rekan. Nah, jika melihat contoh atau tujuan khusus skripsi ini, maka bagian landasan teori bab 2 skripsi rekan-rekan harus ada teori mengenai 1. Brand image, trust, price, dan purchase intention. Nah, itu teori yang harus ada dalam landasan teori bab 2 skripsi rekan-rekan. Paham kan? Mudah lah. Kalau bisa seperti ini mungkin akan memudahkan rekan-rekan nanti ketika menyusun landasan teori di bab 2. Jadi tinggal lihat aja judulnya apa, terus tujuan khususnya apa, nanti kelihatan variabel-variabelnya. Nah, itu variabel itu harus ada di landasan teori bab 2 skripsi rekan-rekan. Nah, setelah rekan-rekan tahu teori yang harus ada di bab 2 skripsi rekan-rekan, maka mulailah rekan-rekan mencari teori-teori yang dibutuhkan dalam landasan teori bab 2 skripsi rekan-rekan. Nah, lalu timbul pertanyaan, dari mana sih kita bisa mendapatkan teori-teori yang dibutuhkan dalam landasan teori bab 2 skripsi rekan-rekan? Nah, rekan-rekan bisa mendapatkan teori-teori tersebut dengan berbagai cara. Misalnya dari buku, atau yang sekarang lebih banyak digunakan dari jurnal penelitian. Nah, untuk buku, cobalah cari buku-buku atau juga jurnal penelitian itu yang berhubungan dengan kebutuhan teori yang harus ada di landasan teori bab 2. Itu saran saya, cari teori-teori tersebut atau buku-buku baik jurnal penelitian yang berhubungan dengan kebutuhan teori. Oke. Nah, untuk teori buku, maksudnya buku-buku rekan ya, maka rekan-rekan dapat lakukan dengan berbagai cara. Misalnya 1, dengan sengaja membeli buku-buku tersebut. Atau ada cara yang lebih murah sebenarnya dengan meminjam buku-buku di perpustakaan. Nah, karena sekarang mungkin dunia online sedang marak juga, saya sarankan juga mungkin untuk meminjam buku ke perpustakaan, rekan-rekan juga bisa memanfaatkan perpustakaan-perpustakaan online. Coba aja nanti setelah menonton video ini, rekan-rekan cari atau googling tentang perpustakaan nasional. Mungkin itu bisa membantu rekan-rekan juga sih. Nah, selanjutnya seperti saya tadi bilang, untuk teori landasan bab 2 skripsi rekan-rekan selain dari buku, juga bisa rekan-rekan dapatkan dari jurnal. Ya, jurnal penelitian atau jurnal-jurnal akademik yang isinya si jurnalnya itu sesuai dengan kebutuhan landasan teori bab 2 skripsi rekan-rekan. Nah, untuk mencari jurnal-jurnal yang berhubungan dengan penelitian kita yang akan digunakan di landasan teorinya, maka saya sarankan juga penggunaan jurnalnya yang berasal dari sumber yang kompeten
atau validitasnya dapat dipercaya. Kenapa seperti ini? Biar teori yang dicantumkan dalam landasan teori bab 2 skripsi rekan-rekan tersebut juga merupakan teori yang kompeten dan valid, alias bukan teori asal-asalan seperti itu. Nah, untuk rekan-rekan bisa cari jurnal-jurnal melalui media online dengan dua cara. Satu dengan cara gratis dan kedua cara yang berbayar. Nah, lalu kalau yang gratis di mana aja kita dapat dan yang berbayar di mana aja nih, saya kasih tahu. Untuk yang jurnal gratis bisa didapat di sini. Sedangkan untuk yang berbayar bisa rekan-rekan dapatkan juga di sini. Nah, mungkin rekan-rekan selain yang saya sebutkan ini ada juga tempat-tempat lain yang bisa rekan-rekan ambil jurnal penelitiannya. Silahkan rekan-rekan cari, googling lah, baik di YouTube atau melalui web, tentang tempat untuk mencari jurnal-jurnal tersebut. Nah, dari kedua tempat di atas, baik yang berbayar maupun yang gratis, di sana itu rekan-rekan bisa mencari bahan-bahan yang dibutuhkan untuk teori sebagai bagian dari cara menyusun teori bab 2 skripsi rekan-rekan. Setelah kita mendapatkan teori bab 2 skripsi rekan-rekan, baik itu teori dari buku atau jurnal, maka langkah selanjutnya bagi rekan-rekan adalah mengutip teori dari buku atau jurnal tersebut ke dalam landasan teori bab 2 skripsi rekan-rekan. Nah, di sini rekan-rekan harus memahami juga cara mengutip dari buku atau cara mengutip daftar pustaka dari jurnal. Karena cara mengutip ini bisa menentukan teori yang dikutip oleh rekan-rekan itu termasuk plagiasi atau plagiat bukan nantinya. Nah, dalam cara mengutip agar tidak plagiat atau cara mengutip buku agar tidak plagiat, salah satunya caranya adalah dengan menggunakan parafrase pada setiap teori yang dikutip oleh rekan-rekan. Nah, di sini rekan-rekan harus memaksimalkan kemampuan rekan-rekan dalam mengotak-atik kata agar kata yang dikutip tidak sama persis dengan buku atau jurnal. Nah, penggunaan parafrase ini sebaiknya rekan-rekan lakukan tidak sama persis dengan buku atau jurnal yang rekan-rekan dapatkan. Nah, saya sarankan juga untuk penggunaan parafrase ini sebaiknya rekan-rekan lakukan tidak saja ketika melakukan pengutipan dari buku atau jurnal, tetapi dari pengutipan yang lainnya itu harus dirubah kalau menurut saya. Nah, saya ini beri contoh cara mengutip. Yang di pertama itu asli katanya misalnya gini. Menggunakan Mendeley dan cara mengutip jurnal dengan Mendeley adalah bagian dari cara membuat tinjauan pustaka dengan Mendeley. Nah, untuk parafrasenya saya contohkan seperti ini misalnya. Pembuatan tinjauan pustaka dengan Mendeley merupakan bagian dari cara pengutipan buku dan cara pengutipan jurnal dengan Mendeley. Nah, rekan-rekan bisa lihat kata-katanya emang dirubah tapi inti kalimatnya masih tetap seperti itu. Itu masuknya pengutipan seperti itu. Jadi jangan asal seluruhnya kita kutip lalu pindahkan ke teori bab 2 deskripsi kita, tapi ada perubahan kata-kata sehingga si kutipan tersebut tidak seluruhnya sama dengan apa yang ada di buku atau jurnal. Nah, nantinya biar rekan-rekan lolos dari plagiatisme seperti itu. Nah, itu mungkin yang perlu saya bahas kali ini. Nah, sebelum saya tutup, saya ingin mengucapkan terima kasih sebenarnya pada kesempatan kali ini buat Mas Ismu Rijal. Nah, ini Mas Ismu Rijal ini memberi masukan buat saya tentang cara berbagi
di channel YouTube. Saya ucapkan terima kasih, sangat terima kasih buat Mas Ismu Rijal atas masukannya. Semoga dan saya rasa juga bermanfaat bagi channel YouTube saya. Nah, sebelum tutup, saya sarankan kepada rekan-rekan untuk tetap semangat ketika melakukan penyusunan skripsi, penyusunan tesis, baik itu dalam rangka menyusun landasan teori di bab 2 skripsi rekan-rekan ataupun di bagian-bagian skripsi lainnya. Nah, silakan jika rekan-rekan masih ada yang belum dipahami atau belum dimengerti, silakan rekan-rekan berkomentar di kolom komentar atau mengajukan pertanyaan di email saya. Sebelum ditutup, saya ucapkan terima kasih. Selamat berjuang untuk rekan-rekan dan salam semangat selalu untuk rekan-rekan. Terima kasih.